Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat siang, selamat pagi juga bagi yang mutarnya pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan lanjut membaca ya, karena belajar sejarah itu penting sekali dengan didukung oleh banyak bacaan. Kalau tidak baca sejarah gimana? Dapat infonya tidak melekat. Baik, kita lanjutkan modul yang kemarin. Judulnya adalah teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Sudah dibahas kan kemarin? Oke. Kemarin itu sudah sampai glosarium. Ada nisan, mazhab, sunan, tasawuf, kenduri. Baik, sebelum kita baca, kalian harus menonaktifkan HP. Kenapa? Karena HP itu bisa menjadi penghalang. Nanti kalau ada chat kalian baca, fokusnya hilang ya. Jadi tolong HP disimpan baik-baik. Tolong Bapak Ibu yang di kelas, Pak Jaya ya, tolong Pak Jaya, HP anak-anak tolong disimpan. Oke, sebelumnya selamat datang di channel YouTube ini. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol like karena gratis. Kemudian sebelum kita baca, ada beberapa pertanyaan. Sementara pertanyaannya yang pertama adalah, silahkan ya, boleh dicatat tapi harus gerak cepat. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan mazhab? Silahkan nanti kalau ketemu dijawab ya. Nah, di sini ada tuh, ada nisan, ada mazhab, ada sunan, ada tasawuf, ada kenduri. Ya, Bapak kasih waktu beberapa detik untuk kalian membaca dan boleh juga menjawab tadi terkait pertanyaan sebelumnya. 1, 2, 3. Nggak usah full kata-katanya, yang penting jawaban itu kena ya, mengena. Jadi sebelum baca buku, bacalah dulu glosariumnya. Dan ini sudah kita bahas kemarin. Lanjut. Kita melihat di sini ada peta konsep ya, peta konsep proses masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama itu kita bicara tentang teori masuknya. Jadi masuknya Islam ini banyak pendapat, banyak teori. Tentu pendapat ini bukan hanya sebatas pendapat, tapi ada bukti pendukungnya. Akan kita bahas nanti di dalam ya. Di antaranya ada teori Gujarat yang menyatakan bahwa Islam di Indonesia itu disebarkan oleh orang-orang Gujarat di tahun 1200-an atau abad ke-13. Kemudian ada juga yang bilang teori Persia, teori Mekah. Teori Mekah ini artinya langsung ya, dari Mekah. Ada juga yang sebut teori India. Teori India ini secara umum ya, kalau Gujaratnya itu artinya kota yang ada di dalam India. Kalau teori India mungkin secara umum. Kemudian ada juga teori Bangladesh, teori China. Ada bukti pendukungnya, nanti akan kita lihat ya. Kemudian cara penyebarannya, perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, politik, tasawuf. Khusus untuk pendidikan itu jangan kita terpaku bahwa pendidikan itu bentuknya sekolah. Pendidikan itu bentuknya kuliah, ada ruangan, ada atap, ada kelas, ada bangunan lah, seperti yang kalian bayangkan sekarang. Pendidikan, kita bayangkan pendidikan itu tidak seperti itu ya, karena pendidikan itu ada 3 jenis. Ada pendidikan formal nih, seperti kalian sekolah sekarang. Kemudian ada pendidikan non formal, ada juga pendidikan informal. Pendidikan informal itu seperti kursus ya, itu juga pendidikan tapi informal.
Kemudian orang tua mengajar kalian sopan santun, itu juga pendidikan, tapi namanya pendidikan non formal. Kemudian silang budaya. Jadi budaya itu ada silangnya, nih ya. Ini budaya, ini budaya. Nah, di sini silang budaya. Artinya hasil dari persilangan budaya tersebut akan kita lihat nanti di bagian mananya, di bagian seni bangunan ya, seni ukir, aksara. Aksara, tahu apa yang dimaksud aksara? Aksara itu huruf ya, maksudnya tentang tulis, menulis ya. Kemudian penulisan kitab. Nah, itu dibahas nanti di silang budayanya. Ada juga kesenian secara umum, kemudian kalender. Ya, kalender kan ada namanya kalender Hijriah. Dari Arab tuh. Yang kita pakai saat ini kalender Masehi. Dan ada juga kalender Jawa. Nah, itu kan ada kalender yang campuran. Itu juga masuk dalam kategori silang budaya. Kemudian silang budayanya juga ada tasawuf. Lanjut lagi, kita bahas dulu identitas modul. Identitas modul ini tentu mata pelajaran adalah sejarah ya. Untuk kelas 10, judulnya adalah teori masuknya Islam ke Indonesia. Kompetensi yang kalian harus miliki nanti setelah baca ini, kalian mampu menganalisis berbagai teori tentang masuknya Islam, masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Kemudian mengolah informasi teori tentang masuknya agama dan kebudayaan Islam. Gini, mengolah informasi. Artinya mengolah informasi itu kalian bisa menggunakan tulisan, bisa menggunakan PowerPoint, bisa menggunakan majalah dinding, bisa menulis di papan tulis. Artinya kalian mengolah informasi. Namanya mengolah informasi artinya harus bertanggung jawab terhadap informasi tersebut. Artinya ketika kalian mengolah informasi, di sanalah kalian diminta pertanggungjawaban. Gimana caranya? Harus ada tanya jawab. Misalnya kalian bercerita tentang teori Gujarat. Saya menulis tentang teori Gujarat. Artinya kalian menyampaikan informasi, mengolah informasi, maka kita bisa ngetes informasi yang kalian pegang tersebut dengan ditanya, maksudnya teori Gujarat gimana sih? Tolong jelaskan. Itu apa sih buktinya? Tolong jelaskan. Nah, itu ya. Itu jadi kemampuannya kalian bisa menganalisis teori, kemudian kalian bisa mengolah informasi. Di sini paham ya? Oke. Sekarang gantian kalian yang baca. Pak Jaya, tolong tunjuk salah satu orang di kelas untuk baca ini. Silahkan. Oke, cukup ya. Oke, kita lihat, kita analisa gambar yang ada di layar. Gambar apa itu? Ada yang tahu? Itu gambar pertemuan antara laut dan darat. Apa artinya? Itu adalah pantai. Ya. Jadi di pantai itu sering sekali ada pertemuan dagang jual ini, terus ada yang beli ini bertemu di sana. Atau istilah lain ini kita sebut dengan pesisir. Kita baca sama-sama ya. Pada masa kedatangan dan penyebaran Islam di Indonesia, terdapat beragam suku bangsa, organisasi pemerintahan, struktur ekonomi dan sosial budaya. Suku bangsa yang bertempat tinggal di daerah pedalaman. Nih ya. Di daerah pedalaman, jika dilihat dari sudut antropologi budaya, belum banyak mengalami pencampuran jenis bangsa dan budaya dari luar. Kalau di pedalaman ya. Tetapi beda dengan di pesisir. Budayanya agak statis. Statis itu tidak bergerak ya.